Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat semua rekan-rekan. Ya, di pertemuan keempat ini saya akan make a simulasi terkait dengan metode kuantitatif survei. Ya, di mana di situ saya penggabungan dengan statistik. Ya, dengan saya menggunakan SPSS. Ya, jadi nggak apa yang belum apa saya belum belum download atau belum ada SPSS, it's okay. Eh, ini sudah saya record, nanti akan saya share di Bapak Ibu semua. Ya, oke. Jadi sorry, saya akan gambarkan dulu. Jadi saya mengambil saya mengambil di sini terkait dengan kerangka konseptualnya. Ya, di mana di sini saya mengambil ada kualitas kehidupan kerja. Sebagai variabel X, kemudian dia berpengaruh terhadap turnover intention atau keinginan untuk resign atau turnover ini sebagai Y. Ya, apakah dalam urusan masalahnya, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Oke. Di mana di sini kualitas kehidupan kerja saya pakai ada indikatornya. Indikatornya ada 5, jadi di sini terkait dengan kualitas kehidupan kerja saya meliputi lingkungan kerja, kemudian yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan, kemudian jaminan kerja, penghargaan dan teamwork. Ya, jadi ini sebagai X1.1. Ini X1.2 sebagai indikator, kemudian X1.3, X1.4, dan X1.5. Kemudian yang ini, turnover, ada indikatornya juga. Saya buat indikatornya ini terkait dengan eh, masa kerja, kemudian pendidikan, beban kerja, dan komitmen organisasi. Jadi ini sebagai Y.1, ini sebagai indikator, Y.2, Y.3, dan Y.4. Nah, saya ingin mengukur, jadi saya kebetulan, kenapa saya mengambil ini? Ya, kemarin mungkin pernah mungkin saya ulas ya. Jadi
ada di suatu apa di beberapa perusahaan itu justru jika kita akan melakukan apa peningkatan terhadap karir ya terus kemudian juga terkait dengan suasana apa kualitas kehidupan kerjanya jadi secara kualitas bukan secara kuantitas itu akan mempengaruhi keinginan eh, untuk resign. Jadi mereka dengan pelatihan nggak ada apa kurang, kemudian jaminan kerja kurang, kemudian ada penghargaan pun juga dia apa ada tapi dalam konteks yang minimal. Jadi ada beberapa jadi indikator X1 sampai X1.1 sampai dengan X1.5 itu ada di satu tempat itu ada posisinya ada di kondisi yang standar atau lebih cenderung ke di bawah. Nah, ada juga yang itu sudah terpenuhi. Nah, jadi objek yang satunya saya juga jadi lingkungan kerja itu sudah bagus sebenarnya physically maupun non physically. Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan itu juga berjalan programnya. Kemudian program terhadap jaminan kerja ya, baik itu insurance terutama dari insurance itu juga dipenuhi. Kemudian penghargaan dan teamwork yang bagus itu apakah akan mempengaruhi turnover intention ini keinginan ya di mana di situ saya melihat bahwa karyawan-karyawan yang memiliki keinginan untuk resign itu dia memiliki masa kerja atau work experience-nya itu lebih jadi dia punya nilai jual di tempat lain ya jadi sehingga jika nggak puas dia pergi aja gitu kan. Kemudian masa kerja kemudian pendidikan seratanya juga minimum sarjana S1 kemudian ada beban kerja ya beban kerjanya ini juga ya sudah sesuai sebenarnya. Kemudian komitmen organisasi bagaimana sih terhadap apa kompensasi dan istilahnya pemberian apa istilahnya komitmennya organisasi terhadap suatu konsistensi itu gimana konsistensi di dalam pelaksanaan di dalam suatu perusahaan ini. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian. Nah, kemudian di situ saya sudah bagikan kuesioner ya kan dengan ya lingkungan kerja di mana di situ saya mengambil ada 80 karyawan ya. Jadi saya ngambil di salah satu anak cabang ya, jadi cabang-cabang perusahaan tersebut ada 80 karyawan. Jadi saya mengambil teorinya si Sugiono ya populasinya 80. Kemudian saya mengambil teorinya Sugiono karena dia kurang dari apa dia 80 kurang dari sama dengan 80 saya mengambil sampel jenuh yaitu saya mengambil 80 orang. Nah, tujuannya saya ingin mengetahui apakah bahwa ingin mengetahui kualitas kehidupan kerja itu berpengaruh terhadap turnover intention. Baik hipotesis saya pun juga mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja itu berpengaruh terhadap turnover karyawan. Nah, nanti tujuannya adalah setelah kita adaptasinya seperti apa, apakah dia berpengaruh signifikan atau tidak. Nah, nanti juga bagaimana sih dalam konteksnya, baik itu pembahasannya maupun uh, implementasi perbaikan di perusahaan tersebut untuk bisa memperhatikan kalaupun dia berpengaruh kualitas kehidupan kerja itu berpengaruh terhadap turnover, maka perusahaan kan harus memperhatikan terkait dengan perbaikan lingkungan kerja, pelatihan dan seterusnya itu. Nah, oke, saya akan masuk di statistiknya ya. Yes.
Ya, jadi ini gambarannya kalau saya pakai SPSS ya. Mungkin rekan-rekan sudah pernah lah, sudah pernah mengenal SPSS. Ya, jadi di sini ini adalah X1.1 tadi. Jadi ini saya mohon maaf, saya masuk lagi di sini ya. Jadi lingkungan kerja, indikatornya, pelatihan pengembangan, jaminan dan seterusnya. Cuman ini nggak saya ambil sebagai contoh dalam simulasi ini. X2 nggak saya pakai, tapi saya ngambilnya di langsung langsung Y, X dan Y. Ya, oke. Nah, kemudian di sini otomatis saya memasukkan semua data-data dari hasil responden, ya, data-data dari kuesioner. Ya, ini kita masukkan. Nah, kemudian kita jumlahkan jadi dari mana? Sorry, X1.1, X1.2 sampai dengan X1.5 sebagai indikator saya jumlahkan. Ya, oke, sama. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti kalau pas pada saat menginput hasil kuesioner, ya kan, itu kita tinggal masukkan aja. Jadi konotasinya nanti kita masuk di variable view ini, ya, di variable view nanti tinggal kita memasukkan baik trace 1 semuanya ini, ya. Kemudian baru di data view ini nanti kita masukkan semuanya. Kemudian ini bisa di dalam penjumlahan. Nah, oke. Yang pertama, analisa yang pertama adalah validitas, ya kan? Validitas itu kan berarti kita mengukur tingkat kesahihan atau tingkat kekuatan dari alat ukur kita, yaitu kuesioner. Seberapa besar sih bahwa alat ukur ini mewakili apa yang variabel-variabel yang kita teliti. Oke, saya ngambil aja bahwa di sini, oke, saya buat analyze, kemudian korelasi ini, oke. Ya, sebut bahwa di sini terhadap S1, sorry, saya ukur dulu kekuatannya, seberapa apakah mewakili. Oke, ya, sorry, mohon maaf, karena kan saya harus pecah layar. Jadi tadi yang dari data tadi analisa validitas munculnya adalah ini. Jadi outputnya dari olah SPSS tadi munculnya kalau saya menggunakan tadi korelasi bivariat, kemudian indikator dari X1 dan X1 saya masukkan, kemudian saya analyze, munculnya adalah ini. Nah, syarat dari paling tidaknya pernyataan apa indikator tersebut adalah jika korelasi atau signifikasi korelasinya kurang dari 0,05. Ya, jadi di sini kalau kata di situ lingkungan kerja. Di sini untuk signifikasinya adalah 0,00. Berarti di situ valid, dinyatakan valid. Jadi memang di sini sudah kita menggunakan ekonometrik, tetapi sudah dimasukkan dalam satu program di SPSS. Jadi saya bilang makanya kalau kita di dalam suatu penelitian, ya yang proses yang paling lama kalau di kuantitatif survei satu adalah bagaimana kita membangun kita melihat suatu fenomena masalahnya, kemudian kita menguji secara lapangan, ya karena kan tidak serta merta bahwa kita membagi kuesioner itu direspon positif oleh si responden, ya kemudian dari situ baru kita akan olah data tersebut dan muncullah tadi secara sistematika data sudah saya masukkan di dalam SPSS. Kemudian saya olah jadi korelasi. Jadi kalau saya ulang, jadi tadi hasilnya adalah ini. Sebenarnya adalah prosesnya analyze, ya, analyze. Kemudian saya ambil adalah korelasi. Saya pindahkan ke kemudian saya ambil bivariat. Nah, munculnya adalah ini. Nah, ini kan saya tarik tadi saya masukkan untuk indikator X1 kan, jadi indikator terhadap X1 seperti apa. Jadi apakah dia variabel tersebut dinyatakan valid. Karena di sini untuk mengukur kesahihan. Oke, lingkungan kerja, pelatihan terhadap kualitas kehidupan kerja. Oke, sekarang saya masuk aja, saya langsung ke, ini saya kembalikan, saya ngambil ke yang Y. Sama sebenarnya kalau Y, jadi kan masa kerja, pendidikan, beban kerja, komitmen,
turnover intention. Saya pindah dia ke kanan, ke variabel. Setelah itu, karena dia kita person correlation, maka saya akan klik OK. Nah, muncul ini. Hasilnya adalah ini. Nah, ini jadi X terhadap Y, indikator Y terhadap Y. Jadi di sini adalah sama signifikasi kurang dari 0,05. Jadi signifikasi person correlation kurang dari 0,05. Nah, kita melihat ini. Jadi sebenarnya ada dua metode. Jadi pakai R hitung dan R tabel. Jadi kalau R hitung kita harus ada tabelnya memang. Jadi kita ngambil dari N, nilai N dikurangi. Tapi saya ngambil yang paling mudah adalah saya pakai signifikasi. Signifikasinya adalah kurang dari 0,5, dia dinyatakan valid. Nah, di sini sama. Jadi masa kerja juga dinyatakan valid. Pendidikan, beban kerja, dan komitmen dinyatakan valid. Nah, oke, secara validitas, secara kekuatan dari alat ukur saya, yaitu kuesioner, sudah terpenuhi. Karena di semua dari indikator yang saya pergunakan, itu dinyatakan valid. Nah, sekarang adalah uji instrumen yang kedua, secara data tadi kalau validitas, nah yang kedua adalah reliabilitas. Jadi tingkat kepercayaan, tingkat keberagaman, ini diterima nggak oleh seberapa besar sih tingkat kepercayaannya responden terhadap penelitian kita ini. Oke, maka saya masuk ke skill reliability analyze. Oke, sama, saya tarik lagi di sini. Oke, di sini dari X1 ke indikator X1 ke X1 saya tarik. Kemudian Cronbach alpha sudah saya oke. Nah, hasilnya ini Cronbach alpha nilainya adalah 0,611, saya kalikan dengan 100%, berarti 61%. Syarat dari reliabilitas adalah lebih besar dari 0,6 atau 60%. Ya, karena kalau kita bicara tingkat kepercayaan ya, tingkat konsistensi. Nah, di sini hasilnya adalah 61%, berarti secara reliabilitas pun diterima. Maka kemudian yang kedua, saya analyze yang kedua, Y terhadap indikator Y terhadap Y. Oke, sama hasilnya adalah Cronbach alpha sebesar 0,701 atau 70%, jadi lebih besar daripada 0,6. Berarti secara uji instrumen data, jadi data yang saya dapatkan dari responden dalam survei saya itu sudah memenuhi secara validitas dan secara reliabilitas, sehingga data saya dinyatakan data yang baik. Nah, sekarang maka saya baru akan melakukan uji yang selanjutnya, yaitu ujinya adalah hipotesis ya dan regresi linier ya. Jadi saya masuk begini, oke, saya lagi, jadi saya sudah akan mengukur terkait dengan hipotesis saya juga, termasuk menguji hipotesis saya. Oke, saya akan masuk di sini di regression, kemudian linear, kemudian di sini muncul dependent dan independent variable. Nah, dependent variable saya atau di sini adalah Y, yaitu turnover intention, adalah variabel yang bergantung dari variabel X. Nah, X adalah variabel bebas. Dia tidak memiliki, dia tidak dipengaruhi oleh variabel manapun. Oke, saya masuk di sini kualitas kehidupan kerjanya saya masukkan sebagai independen. Oke, kemudian saya langsung analyze. Oke. Nah, munculnya adalah ini. Kualitas kehidupan kerja, signifikasinya. Jadi secara apakah dia apakah pengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja ini tadi mempengaruhi turnover intention? Saya dapatkan dari signifikasi T di sini adalah 0,02. Jadi di mana bahwa signifikasinya adalah kurang dari 0,05. Jadi dia memang bahwa
Secara hipotesis saya, bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Di dalam hasil penelitian saya, kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention sebesar 0,02. Nah, permasalahannya adalah apakah variabel ini signifikan? Jadi apakah variabel turnover variabel kualitas kehidupan kerja ini merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi turnover karyawan? Ternyata hasilnya bukan, bukan variabel yang signifikan, atau dia lebih dari 50% nilainya, tidak. Tetapi dia secara signifikan mempengaruhinya. Kita melihat dari nilai R square ini. Jadi 0,12 saya kalikan dengan 1% adalah 12%. Jadi variabel kualitas kehidupan kerja ini berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap turnover itu hanya sebesar 12%. Jadi sorry. Jadi dalam penelitian saya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Jadi saya tidak ada tidak menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Kenapa? Karena nilai R square saya adalah hanya 12%. Nah, kemudian terus apa yang mempengaruhi, mana yang signifikan mempengaruhi turnover intention di perusahaan itu? Di sini otomatis bahwa nilainya adalah 0,88 ya. 88% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak saya teliti, ya kan? Nah, ini adalah nanti masukan kepada peneliti selanjutnya. Jadi pada saat saran itu kan pada pengambil kebijakan, pengambil keputusan, dan kepada peneliti selanjutnya. Jadi kita bisa sampaikan bahwa variabel ini kurang signifikan mempengaruhi turnover intention, sehingga kita boleh memberikan masukan memberikan masukan variabel-variabel yang lain. Mungkin saya ambil contoh lagi, saya ngambil satu variabel X-nya, saya kebetulan kan ada X1, X2 tadi, cuman ini tadi saya ngambilnya di simulasi ini hanya X1 terhadap Y. Nah, sekarang nanti akan saya coba di perbedaannya kalau saya ngambil X2 terhadap Y, itu seperti apa, atau X1 dan X2 terhadap Y seperti apa. Jadi, dia berpengaruh. Nah, kemudian dalam pembahasannya bahwa kualitas kehidupan kerja itu berpengaruh terhadap turnover intention. Nah, ini saya akan bahas. Kan di sini ada lingkungan kerja, pelatihan pengembangan, jaminan kerja, penghargaan, dan teamwork. Nah, kenapa dia hanya berpengaruh 12%? Ya kan, hanya pengaruhnya 12% terhadap turnover, ya, keinginan untuk turnover. Nah, bagaimana dengan lingkungan kerja? Tapi dia memiliki pengaruh, meskipun bukan signifikan, tapi memiliki pengaruh. Nah, otomatis apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Kita akan melihat nih. Jadi dalam pembahasan kita konteksnya lingkungan kerjanya itu seperti apa di lingkungan perusahaan tersebut. Secara lingkungan kerja, secara physically mungkin dirty atau kotor, tidak terlalu bagus, kemudian ya acak-acak lah atau kata. Nah, itu kita sampaikan sehingga dia juga mempengaruhi harapannya si karyawan itu ingin sesuatu yang bersih. Nah, otomatis mungkin lingkungan kerjanya kurang bagus, kurang bersih secara physically. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan pengembangan di perusahaan A, kalau kata, tidak dilakukan secara reguler dan tidak dilakukan kepada semua karyawan, sehingga itu mempengaruhi. Jadi kan orang itu kan sumber daya manusia kan pingin nih, ada yang pingin bahwa dia selalu saraf ilmu pengetahuan bertambah, baik itu terhadap hal-hal pelatihan-pelatihan pengembangan, meskipun kalau kata nih ada pelatihan terkait dengan pemadam kebakaran ataukah K3 dan lain sebagainya, itu kan bukan hanya secara bukan secara knowledge yang product oriented atau apa. Nah, itu itu mempengaruhi. Nah, apa yang harus dilakukan nanti kita berikan saran
Jadi ada korelasinya antara pembahasan dan eh, saran. Jadi pelatihan secara aktual, pelatihan dan pengembangan di perusahaan A tidak dilakukan secara reguler dan tidak dilakukan secara baik, dan tidak penerapannya tidak kepada semua karyawan. Nah, sarannya nanti kepada pengambil kebijakan, jadi pada level manajemen, manajerial, jadi disampaikan bahwa harus ada dibuatkan program pelatihan dan pengembangan untuk apa saja boleh. Jadi sesuai dengan eh, jenis atau type of work-nya apa saja boleh, atau tambahan jadi kayak K3, kemudian eh, pemadam kebakaran dan sebagainya boleh. Nah, kemudian jaminan kerja ini juga berpengaruh terhadap turnover. Nah, kondisi aktual kayak apa sih? Jadi kita sampaikan jaminan kerja tidak diberikan 100% kepada semua karyawan. Jadi hanya ada mungkin kalau BPJS ada penerapannya terhadap BPJS hanya mungkin yang kesehatan dan kecelakaan kerja itu aja yang jaminan, atau yang jaminan hari tua dan kecelakaan kerja itu aja mungkin, atau ketiga-tiganya. Nah, saya mengcovernya tidak terlalu tinggi, tidak semua tidak semua. Nah, itu bisa kita jelaskan. Nah, sarannya kita sampaikan lagi. Jadi saran strategis kepada kepada manajemen ataupun kepada pengambil keputusan, berarti di level manajer. Jadi kalau tadi ada di level direksi, mohon maaf, bupati, wali kota, atau apa ya, kalau kalau di provinsi itu apa ya, saya lupa, kalau di dinas. Jadi di atasnya kepala bagian tuh saya nggak tahu ya, saya mohon maaf. Jadi jadi kalau kepala bagian itu sudah sama dengan levelnya manajer kan. Nah, itu posisinya sebagai pengambil keputusan. Nah, pengambil kebijakan berarti dari bupati, wali kota, atau yang setara, ya. Kemudian penghargaan sama juga. Nah, bagaimana penghargaan? Mungkin ada reward taruh kata dengan work experience dan lain sebagainya. Nah, seperti apa? Dan kemudian juga teamwork. Nah, teamwork ini mungkin tidak solid. Nah, sehingga nantinya kita berikan saran kepada perusahaan bagaimana sih membentuk teamwork yang solid sehingga nantinya karyawan itu bisa bertahan. Nah, ini itu adalah jadi ada korelasi antara pembahasan secara aktual, kita kita membahas secara aktual, dan juga kita akan memberikan saran kepada manajemen. Nah, ini sekarang saya coba kalau yang tadi kan kualitas kehidupan kerja terhadap eh, terhadap turnover. Nah, sekarang saya coba variabel yang lain. Jadi saya ulang, saya ngambilnya adalah kepuasan kerja. Ya, kepuasan kerja di mana indikatornya adalah gaji, ya kan, ukurannya kepuasan kerjanya gaji. Atau kalau saya bicara, karena kan kita bicara kalau motivasi yang paling basically adalah menurut si Maslow adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi di level-level karyawan itu banyak mengarah kepada banyak mengarah orientasinya pada salary atau upah, ya. Kemudian yang kedua adalah K3, ya, keselamatan kehidupan kesehatan kerja. Kemudian promosi, ya, jadi ada reward di situ. Kemudian pengarahan kerja, jadi orang bekerja nggak hanya disuruh kerja, tapi di situ ada beban kerja dan juga ada desain kerja. Kemudian ada pembinaan, ada pembimbingan untuk bisa menjalankan aktivitas itu. Oke, saya coba dulu. Ya, saya ngambil untuk validitasnya saja dulu. Oke, validitas terpenuhi karena ini 0,00 sama. Ya, tadi lebih kecil daripada 0,05. Secara validitas terpenuhi. Kemudian saya ngambil untuk yang tadi, kalau yang turnover intensitas sudah terpenuhi ya, secara validitas. Nah, sekarang saya ngambil reliability analyze-nya.
Oke, reliabilitasnya adalah 0,7 atau 70%. Ya, oke, diterima. Secara uji instrumen, secara uji terhadap data saya bagus. Jadi data saya dianggap sebagai data bagus. Nah, sekarang saya akan analisa dengan regresi linearnya, differentnya. Jadi kualitas kehidupan kerja ini saya kembalikan, saya ngambil yang kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover. Ya, saya analisa. Oke, saya tarik sudah keluar. Oke, kepuasan kerja nilainya adalah signifikasinya 0,02. Berarti masih bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover. Karena dia kurang dari 0,05. Tetapi sama lagi, permasalahannya adalah bahwa dia bukan variabel yang eh, signifikan mempengaruhi turnover. Karena di sini hanya R square-nya bernilai 0,06. Berarti hanya 6% mempengaruhi mempengaruhi turnover. Jadi pengaruhnya kepuasan kerja itu kecil terhadap apa namanya. Jadi kalau tadi antara kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kalau sendiri-sendiri itu berpengaruhnya ya kecil tadi, ya sekitar 6%, dan yang satunya tadi 12%. Tapi dia berpengaruh meskipun pengaruhnya kecil. Berarti yang variabel yang lain yang akan mempengaruhi. Nah, sekarang kalau saya gabung X-nya ini, saya gabung. Jadi X-nya ini saya masukkan adalah X satunya adalah kualitas kehidupan kerja, X2-nya X2-nya adalah kepuasan kerja. Apakah dia mempengaruhi, seberapa besar pengaruhnya terhadap turnover? Oke, saya akan analisa lagi. Saya tarik aja. Oke, saya ada regresinya di sini. Nah, di sini sudah ada kepuasan kerja dan saya ngambil oke, kualitas kehidupan kerja. Oke, X2-nya X1 X2 kemudian terhadap Y. Saya oke juga. Oke, nah ini bisa dapatkan. Nah, jika saya gabungkan, nah sekarang kita melihat seberapa besarnya pengaruhnya. Jadi dua variabel tersebut memang kecil. Ya, di sini kalau saya gabungkan dia hanya 14% pengaruhnya terhadap turnover. Jadi bukan variabel yang signifikan mempengaruhi turnover. Keinginan untuk resign itu tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kepuasan dan kualitas kehidupan kerja. Tapi dia memiliki pengaruh meskipun hanya 14%. Sehingga bahwa di situ perusahaan atau instansi atau organisasi berarti harus dari penelitian ini harus memperbaiki bagaimana memanage tadi kualitas kehidupan kerja, kepuasan kerja ada berdasarkan indikator-indikatornya untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian variabel apa yang kira-kira mempengaruhi keinginan untuk turnover? Banyak. Bisa jadi mungkin apakah gaya karena tidak saya teliti kebetulan variabelnya yang tidak saya teliti, suggest-nya apa? Bisa jadi menurut rekan-rekan nih, keinginan resign selain yang apa namanya kualitas kehidupan dari kerja dan kepuasan kerja, apa lagi? Oke, bisa jadi gaya kepemimpinan, ya kan? Atau yang kedua, komitmen organisasi. Jadi bukan komitmen organisasi bukan sebagai indikator, tapi saya jadikan variabel, bisa jadi. Kemudian upah, pemberian upah. Jadi kalau upah tadi kan sebagai indikatornya kepuasan. Tetapi ini saya ngambil nantinya atau kata bahwa kepuasan kerja, upah ini sebagai variabel. Nah, nanti saya, itu masukkan. Jadi nanti apakah dia pengaruhnya seberapa besar? Ya kita akan lakukan uji lapangan kembali. Ya, Pak, berarti kalau sekarang variabel saya nggak signifikan tadi, variabel saya nggak signifikan, berarti penelitian saya nggak bagus. Nggak, secara originalitas, ya kan secara originalitas, variabel hipotesis kita pun diterima, ya. Secara data pun juga baik, datanya baik. Cuman memang dari pengamatan kita kurang mendalam terhadap suatu fenomena-fenomena yang mempengaruhi karyawan untuk resign.
karena apa. Nah, itu kan mungkin kita harus menggali lebih dalam lagi. Jadi gimana caranya untuk bisa menjadi lebih apa untuk dapat variabel yang baik. Bisa jadi kita akan membuat nih list ada 20 variabel gitu ya. Kepuasan kerja ini bla bla bla. X1 Anda sebutin aja upah apa X2 apa dan Y. Nah, kita bagi nih kepada responden. Jadi mereka akan memilih. Mungkin saya ngambil 100 orang atau 80 orang saya bagi. Nah, mereka akan memilih. Nah, nanti kita ranking karena variabel-variabel yang paling banyak. Jadi itu adalah pengamatan mengambil fenomena yang apa ya, melihat satu fenomena, kemudian saya untuk bisa tahu itu apakah merupakan variabel-variabel yang mewakili ya yang bisa yang merupakan signifikan. Nah, itu kan kita dapat dari si responden. Nah, itu. Jadi kebetulan kalau ini yang variabel yang saya ambil ini bukan, saya tidak melakukan pembagian angket atau kuesioner kepada responden terkait dengan variabel X. Itu saya susun X-nya apa saja, Y, X1, X2 apa saja, Y. Nah, tetapi saya melihat bahwa saya dari fenomena saya menganggap bahwa saya melihat bahwa kepuasan kerja, kualitas kehidupan kerja itu merupakan variabel yang signifikan. Tapi ternyata bahwa dalam penelitian saya nilainya hanya sekitar 14% dari dua variabel tersebut. Nah, terus disitulah nantinya bahwa kita akan bisa melakukan pengembangan atas penelitian. Jadi ini kan penelitian itu kan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Nah, sama. Jadi tadi bahwa kepuasan kerja bagaimana supaya bisa kualitas kehidupan kerja itu harus diperbaiki supaya keinginan untuk riset karyawan bisa lebih kecil lagi. Nah, apa saja yang harus diperbaiki? Jadi kan ini tadi kita melihat dari variabel indikator-indikatornya. Ya, jadi ini ya, oke. Berarti di sini saya harus terkait dengan kualitas kehidupan kerja. Berarti saya harus memperbaiki terkait dengan lingkungan kerja. Ya, harus seperti apa lingkungan kerja itu? Oke, bersih, kemudian indah, nyaman, istilahnya nyaman. Ya, kemudian tempat kerja pun secara suhu ambien mungkin harus nyaman, tidak panas juga tidak terlalu dingin. Jadi suhu ambien yang normal di tubuh, biasanya suhunya di range 26 ya, 26 sampai 30, 32 itu adalah suhu ruang yang nyaman untuk bekerja. Nah, itu bisa. Atau nanti yang harus 20 Pak. Nah, itu boleh. Kemudian pelatihan dan pengembangan harus seperti apa? Program pelatihan dan pengembangan harus diterapkan oleh perusahaan atau organisasi supaya nantinya itu berpengaruh, nanti lebih berpengaruh lagi. Tidak harus ada perbaikan. Kemudian jaminan kerja harus seperti apa jaminan kerja? BPJS saja atau termasuk ataukah dengan asuransi dari pihak pihak ketiga ya, atau bagaimana dengan teamwork. Nah, ini kan jadi di situ kan sebagai alat bantu untuk bisa untuk bisa lebih baik. Jadi untuk bisa alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi bisa mereduce keinginan untuk resign. Itu berarti saya harus minimal, kalau dari yang hasil penelitian ini kan meskipun tidak signifikan variabelnya, tetapi berarti saya harus memperbaiki, oh ada promosi itu harus seperti apa, oh harus ada manajemen karir yang bagus, ya kan. Jadi manajemen karir mungkin kalau di lembaga pemerintahan, BUMN, TNI, Polri, manajemen karir itu berjalan bagus karena dari dia masuk sampai dengan nanti retired pensiun itu sudah tertata dan tinggal bagaimana sih pengembangannya, ya. Nah, kalau di swasta kan rata-rata, kalau di murni swasta itu kan rata-rata dari profesional. Jadi untuk jenjang karir itu nggak terlalu besar. Jadi banyak harus lebih baik rekrutmen dari luar atau apa. Jadi itu bisa bisa kita manajemen karir mungkin bisa diterapin di perusahaan karena berhubungan dengan work experience dan lain sebagainya. Jadi ini kita bisa memberikan saran-saran kepada saran strategis di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut untuk bisa menekan turnover tadi. Jadi eh, banyak yang bisa kenapa saya banyak yang bisa kita ulas sebenarnya. Jadi indikator saya dapat dari mana itu?
kualitas kehidupan kerja dari teori-teori. Jadi teori yang saya di grand teori saya, applied teori saya. Nah, itu ada indikatornya, ada beberapa lingkungan kerja, pelatihan, pengembangan, dan jaminan kerja. Jadi kita mengambil, jadi bukan berarti kita ngambil lingkungan kerja deh atau ini deh, enggak, tetapi based on the theory juga, based on dari teori. Indikator-indikator yang saya ambil juga based on dari teori. Ya, jadi sehingga nantinya itu akan saya terapin, saya akan lakukan penelitian. Ya, jadi penelitian sebenarnya tidak kita bicara tidak dalam konteks studi saja, tidak, tetapi penelitian ini kan bisa kita lakukan dalam small research, ya, istilahnya small research, seperti yang biasa saya lakukan juga di perusahaan, entah itu terkait dengan pemasaran, terkait dengan sumber daya manusia. Ya, tujuan saya adalah sebagai alat bantu saya, terutama untuk hal-hal yang untuk pengembangan, misalnya pengembangan bisnis, kemudian juga terkait dengan develop about our employee. Ya, jadi saya coba membuat small research, sehingga dari situ saya bisa tahu, oh ini ya, ini pengaruh terhadap ini pengaruh, oh harus saya perbaiki ini. Jadi sebagai alat bantu saya dalam satu proses pengambilan kebijakan maupun nanti juga keputusan. Ya, jadi bisa dilakukan dalam small research. Jadi tidak harus yang kita menggunakan riset yang besar, enggak, tapi boleh nanti kalau kata kita Bapak Ibu mau menggunakan tadi, kalau kita di pemasaran populasinya terkata kita ngambil terkait dengan online, seperti yang kapan hari ya keputusan promosi TikTok live berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Nah, itu kan berarti populasinya banyak, tidak terhingga. Nah, kita mengambil 100, ya sesuai dengan rumus Lemsu, kita ambil 100, nah kita bagi angketnya secara simple random sampling. Jadi kebetulan saya juga mengambilnya dari simple random sampling, bukan saya cluster, tapi siapapun berhak. Jadi mulai dari level karyawan, level supervisor, level superintendent, level manager, itu saya bagi. Jadi mereka sejumlah 80 itu. Ya, jadi mereka secara acak jadi random. Ya, sama juga nanti kalau rekan-rekan, kalau kata di pemasaran, ya saya ngambil simple random sampling siapapun, karena saya tidak mengcluster, kita tidak mengcluster. Ya, jadi nanti kita bisa tahu, oh ini ya. Sama juga nih kalau mungkin Bapak Ibu kalau online shop atau menggunakan online certification, itu sebenarnya kan kita juga mengisi secara angket yang sederhana sepertinya, tetapi dia berfungsi secara menyeluruh. Jadi nilai kepuasan Bapak Ibu terhadap layanannya mereka. Nah, itu kan dia nantinya juga sebagai datanya mereka, rankingnya berapa sih? Dan selain itu juga nanti dia akan diuji secara statistik pun, oh pengaruhnya sekian. Jadi kalau servis itu sekian, jadi servis based on dia punya indikator-indikatornya based on the online, jadi sistem, kemudian mungkin layanan driver atau apa. Nah, itu bisa kita, kemudian ada yang kenapa sih kalau ada yang ngasih bintang 2, berarti kita harus cari tahu kenapa itu bintang 2. Nah, kalau yang umumnya kan bintang 5. Jadi cuman kebetulan kalau di kita ini rata-rata konsumen make a simple. Ya udah deh, pilih aja bintang, ya udah kasih aja bintang 5. Whatever layanannya kalau kata kurang memuaskan, harusnya saya kasih 3 atau 4. Jadi saya subjektif, ya udah deh kasih aja 5 deh, kasih aja 4. Nah, padahal itu sebenarnya berfungsi. Jadi kalau kita objektif, entah itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, kalau kita objektif, itu adalah tujuannya untuk perbaikan dan pengembangan dari bisnis tersebut. Jadi kalau online, kalau kata Gojek, Grab, nah itu dia akan meningkatkan layanannya. Sama juga taruh kata jadi yang sebenarnya kalau yang bintang 4, bintang 5 it's okay. Nah, yang akan menjadi potensi krusial untuk bisa diamati adalah yang di bintang 1, 2, 3. Kenapa orang pilih bintang 1? Kenapa orang pilih bintang 2? Nah, itulah. Jadi itu yang diharapkan sebenarnya, objektivitas dari angket atau survei dari mereka atas suatu layanan. Nah, itu contoh. Jadi kita better
Ya udah kalau nggak puas, ya udah kita menggunakan persepsi kita berapa sih? Oh layanannya 2. It's okay. Lu kasihan Pak, nanti ojolnya suspend, kena suspend. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, taruh kata Gojek atau Grab tidak bisa melakukan perbaikan terhadap layanan, terutama adalah dari manpower mereka yang secara directly melayani konsumen, yaitu drivernya mereka. Nah itu kan jadi harus ada perbaikan-perbaikan. Nah itu ya jadi kita fair aja, kita puas ya kita sampaikan puas, grade-nya 4, 2, 3, 1, ya itu kita penuhi. Jadi kalau 1 kenapa 1? Itu jauh lebih itu yang berguna untuk dalam suatu pengembangan di bisnis. Ya, jadi kalau kita bicara statistik, insya Allah bukan sekarang sudah banyak ya, kita menggunakan SPSS dan sebagainya. Nah itu bisa sangat membantu. Ya, jadi mungkin next nanti kalau Bapak Ibu sudah download punya SPSS, kemudian udah bagi kuisnya, boleh nanti menjelang tesis Bapak Ibu ngajak saya, Pak discuss, boleh silakan, anytime. Ya, jadi mungkin boleh di collect, Pak ketemu, kita discuss terkait dengan tesis nih, boleh silakan. Saya dengan segala kerendahan hati dan sangat senang sekali jika Bapak Ibu nanti misalnya ngajak diskus saya. Cuman bukan untuk mengerjakan ya, saya nggak, bukan. Tetapi saya akan discussing ini gimana nih. Nah, nanti olah datanya gimana? Ya udah kita simulasi deh. Nih hasilnya begini. Jadi harapan saya nanti juga tesisnya Bapak Ibu nggak terhenti. Ya jadi bisa cepat. 3 bulan selesai kan ya tesis ya, nggak usah lama-lama ya. Loh, iya, kan sekarang tadi yang paling berat itu kan di bab 1. Karena bab 1 itu adalah kita menggali masalah dan kita menyampaikan permasalahan apa saja sih yang ada di situ, ya kan? Nah, kemudian bab 2 teori. Teori itu almost same dengan yang lain, tinggal kita cari jurnal dan lain sebagainya. Teori itu kita dapat. Bab 3 kerangka konseptual yang membuat Bapak Ibu semua. Hipotesis juga dari Bapak Ibu. Oke, kemudian bab 4 metodologi penelitian. Metodologi penelitian sama. Metodologi penelitian itu sama semua teorinya, ya kan? Tinggal jenis penelitiannya apa, kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang membedakan kan jumlah populasi, jumlah sampel, kemudian operation atau indikator-indikator. Itu aja yang membedakan. Kemudian setelah itu kita membagikan kuesioner. Ya, kuesioner pun pernyataan kan. Jadi pernyataan yang kita bisa ngambil dari teori-teori, cuman kita rubah dalam bahasa yang lugas. Ya, jadi bisa kita dapatkan. Kemudian kita bagikan kuesioner. Kemudian kita tarik lagi dengan masuk olah data. Seperti yang tadi saya gambarkan, saya simulasikan dengan SPSS. Kalau kita olah statistiknya nggak lama. Mungkin kayak seperti yang tadi saya coba, kita simulasikan nggak lebih dari 10 menit sudah jadi datanya. Analisa datanya jadi. Cuman analisa pembahasannya nggak agak lama. Karena tadi kita mengolah, oh ini berdasarkan ini, kenapa? Oh ini secara aktual seperti apa. Jadi kita menggambarkan secara umum. Nah, kemudian bab 4, ya mungkin yang paling lama biasanya bab 1, bab 4 itu yang lama karena ada proses. Bab 5 kan sudah menyimpulkan pengaruh atau berpengaruh secara atau berpengaruh tidak signifikan. Saran sudah kita korelasikan dengan pembahasan. Makanya pembahasan kan kita harus menyampaikan konteks aktual seperti apa sehingga dia berpengaruh. Konteks aktual seperti apa sehingga berpengaruh tidak signifikan. Nah, itu kan bisa kita ini dan kita korelasinya di kesimpulan dan saran. Ya udah sebenarnya I think 2 bulan, ya 3 bulan lah, 3 bulan selesai tesis. Dan Anda sudah bersiap diri untuk ujian komprehensif dan menyandang gelar Magister Management. Habis itu selesai persiapan lanjut S3. Saya harap begitu ya. Semua rekan-rekan bisa lanjut S3. Kenapa? Ya, pengembangan human capital kita juga sih. Karena kita juga, saya mohon maaf, terutama di swasta, ya kan? Kalau saya bicara di swasta, kita harus melakukan pengembangan pada diri kita sendiri
ya kan, untuk bisa survive dan juga kita bisa mengembangkan karir. Ya, karena kalau di swasta kompetisinya lebih banyak, lebih besar. Jadi kalau saya boleh bilang nih, Bapak Ibu, jabatan dengan jumlah orang itu segitiga berbalik. Jadi kalau jabatan yang paling rendah, kepeminatannya sedikit. Jadi segitiganya, kalau kepeminatan segitiganya ada di bawah. Level di bawah itu kepeminatannya dikit. Jadi peluangnya gede. Tetapi pada saat kita mengambil di segitiga puncak untuk posisi atau jabatan, berarti di segitiga yang di apa lancipnya atas, jumlah kepeminatannya banyak, sehingga apa, peluangnya kecil. Nah, gimana caranya kita bisa berpeluang besar? Ya, otomatis kita melakukan pengembangan pada diri kita sendiri, baik secara strata pendidikan maupun pengembangan-pengembangan. Kan yang pasti begini, pengembangan itu knowledge, skill, attitude. Minimal tiga ini. Knowledge, skill, kemudian attitude. Jika memungkinkan, experience. Ini yang akan banyak bermanfaat di pengembangan karir. Kalau pelatihan gampang sekarang, kalau mau belajar banyak Bapak Ibu, eh, baik itu terkait dengan bisnis, terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan keuangan, banyak sekarang yang free. Dan ada yang bersertifikat segala macam juga banyak. Nah, ambil aja Google, itu ada digital marketing, itu bagus itu. Kemudian apalagi ya, satu ada itu sama desain. Nah, itu juga bagus. Nah, kemudian yang lain-lain banyak. Kalau mau nanti saya share, nanti tinggal Bapak Ibu klik aja di situ linknya, udah tinggal mau pelatihan. Anytime kita dimanapun jam berapapun bisa kita lakukan kursus apa pelatihan itu. Tujuannya apa sih? Pengembangan pada diri kita. Bukan berarti ngapain lah saya harus ikut pelatihan-pelatihan. Enggak, bukan maksud saya untuk membuat Anda Bapak Ibu ngapain lah, capek lah saya pikir, enggak, tapi itu adalah saya memberikan knowledge yang bisa Bapak Ibu pergunakan in the next time. Nanti akan saya share, nanti ada Coursera, jadi ada pelatihan online, itu ada training online. Jadi banyak, nanti tinggal pilih Bapak Ibu. Ada kalau biasanya saya biasanya untuk training, jadi saya training, ikut training Coursera, Udemy, kemudian Indonesian Six itu ada juga. Terus satu lagi saya yang biasanya ngikut, kebetulan saya udah di digital marketing di Google, itu level sudah 27. Saya belum menyelesaikan karena memang saya belum, kadang ya karena terbentur dengan waktu. Jadi kalau kita hanya saya level 5 dulu deh, besok lanjut lagi, lusa lanjut lagi, nggak ada masalah. Kalau di online kan bisa kita terusin dan anytime. Nah, itu bisa sampai di level 27. Cukup bagus. Jadi di situ penyampaian bukan hanya eh, teori, ya, tetapi di situ ada teori, juga ada implikasinya, dan juga kita nanti ada kuis. Ya, jadi per level nanti ada kuis. Jadi kalau kuis ini kita berhasil lolos, akan naik di level selanjutnya. Ya, itu bisa kita uji coba. Nanti saya share aja, nggak apa-apa. Tujuannya adalah ya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan, dan itu siapa tahu nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu bisa berdiskus anytime, ya, terkait dengan mata kuliah, ataukah nanti juga terkait dengan tesis, ataukah mungkin ya ada case-case di perusahaan, terutama kalau di industri, monggo silakan, saya bisa kontak saya, ya, meskipun saya sudah nanti mungkin nggak di grup kelas, Bapak Ibu bisa chat saya langsung, atau mungkin langsung ketemu dengan saya, ngobrol dengan saya di Surabaya, monggo. Ya, sambil santai, mungkin Pak enak sambil ngopi, monggo. Saya do with my pleasure. Ya, with my pleasure, anytime. Ya, tujuan saya sebenarnya apa sih? Ya, kita sama-sama belajar. Karena saya dengan Anda bedanya tipis, bedanya tipis, nggak beda banyak. Ya, jadi sama-sama saya belajar. Mungkin ada sesuatu yang saya tidak mengetahui, belum mengetahui dan sebagainya. Ya, jadi saya bisa sama-sama kita berbagi ilmu. Oke, materi kemarin sudah saya share ya semua. Nanti bisa, jadi itu
implikasi ada dua buku ya kalau nggak salah ada dua buku satu berdua saya lupa. Oh, dua. Satunya adalah terkait dengan filsafat, ya, jadi pola berpikir. Filsafat itu kan kita bicara apa, pola berpikir, tapi bukan filsafat ateis, bukan. Itu filsafat dalam pengembangan bagaimana kita menggunakan cara berpikir kita secara kritis dan analis. Kemudian yang satunya adalah terkait dengan marketing 4.0, ya, Pak Hermawan. Ya, itu bisa. Jadi dia gabung dengan Kotler, bersinergi dengan Kotler, mengulas terkait dengan 4.0. Oke, tugas jangan lupa Bapak Ibu ya, karena sekitar tanggal berapa kemarin ya, saya pokoknya udah di template itu sudah saya ada submit tanggalnya, dan jangan lupa untuk submit kode pada saat di subjek email, tolong sesuai dengan itu supaya saya mudah untuk identifikasi email, karena secara bersamaan kadang emailnya banyak sekali yang di kelas-kelas lain juga terkait dengan email lain. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf yang